gue yang di kafe. Bangun lo. Bangun. Itu balasannya karena lo pernah menghina gue. Gak apa-apaan ini. Tapi ya, nanti dikit. Sayang, minta uang dong. Duh, gimana nih? Masa aku ribut di depan pegawaiku? Cukup banget. Kasiannya Bu Indah diperas terus sama suaminya. Berasa jadi kayak ATM berjalan suaminya. Iya, kasihan Bu Indah. Mas, kamu tuh jangan kebiasaan dong. Main keluar sampai malam kayak gini. Aku tuh di sini sebagai kepala keluarga di rumah ini. Kamu tuh jangan ngatur-ngatur aku ya. Harusnya kamu bertindak sebagai kepala keluarga yang baik dong, Mas. Terserah aku lah. Udah ya, kamu gak usah banyakan ngomong. Kamu harus transfer uang ke rekeningku. Biar aku bisa beli mobil yang baru. Gak bisa. Kamu tuh selalu berani ngelawan suami kamu. Itu kan Mas Ervan. Mas Ervan sama siapa? Pokoknya hari ini aku mau makan enak. Aku yang traktir. Ayo. Ya Allah, kenapa Mas Ervan begitu dekat sama Rini? Apa mereka punya hubungan spesial? Tadi aku lihat kamu boncengan sama Rini. Itu kan salah kamu sendiri. Pakai pelit sama aku. Nggak mau kasih aku uang buat beli mobil yang baru. Ya udah. Aku minta kamu jangan lagi temuin Rini. Aku akan kasih kamu uang. Dan kamu balikin uang Rini sekarang juga. Oh, jadi ini yang kamu lakuin kalau aku nggak ada, Mas? Kamu tega ngeduain aku sampai sejauh ini. Aku kerja keras banting tulang cari nafkah sampai keluar kota, Mas. Tapi kamu malah enak-enakan pacaran sama Rini. Oke. Aku gak akan mengelak. Karena selama ini, aku sama Rini tuh pacaran di belakang kamu. Kamu tuh harus minta maaf sama aku. Kamu tuh harus maaf, Mas. Kamu tuh udah bikin hati aku hancur. Aku gak akan menyesal. Karena aku lebih memilih Rini daripada kamu. Iya Mbak Indah ini sukses banget ya. Salon dan spa-nya juga udah terkenal di mana-mana. Makasih loh pujiannya. Saya cuma bisa bersyukur udah dititipin rezeki berlimpah. Mau treatment apa? Spa aja Kak. Mau spa aja. Lihat ini, ulah suami kamu. Pokoknya saya minta ganti rugi. Ya Allah. Mas, atas nama suami saya minta maaf ya. Ini uang untuk ganti rugi. Untuk berobat. Makasih, Bu. Maaf Mbak Dia. Hair spa ya? Kebetulan nih kamu datang. Mas, kamu tuh udah dong. Jangan ugal-ugalan bawa mobil di jalanan. Udah, bawelnya. Aku minta uang dong. Buat beli jas yang baru. Buat datang acara reunian temen SMA kamu itu. Kalau orang lagi ngomong tuh didengerin. Udah didengerin barusan. Sekarang kamu mau aku ikut nggak ke acara reunian? Kalau kamu nggak mau ya udah. Mendingan aku di rumah. Tapi kalau kamu mau aku ikut, kasih aku uang dong. Buat beli jas yang baru. Kan biar keren dikit gitu. Iya, aku transfer. Lebihin dikit buat parkir. Kamu beruntung banget, Dinda. Bisa dapet suami ganteng kayak gini. Pasti kalian bisa aja. Iya, bikin ngiri aja. Aku cuma bisa bersyukur dapet suami kayak Mas Ervan. Indah. Rini! Kamu apa kabar sih? Ih, baik banget. Kamu gimana kabarnya? Ini suamiku Mas Ervan. Oh, halo, Erwan. Rini. Kalau mau lanjut ngobrol, silakan. Ya udah, bentar ya. Ya kamu loh yang belum nikah. Aku males banget tau nggak? Makanya aku tuh males sebenarnya datang-datang ke acara kayak gini. Karena aku tahu pertanyaannya pasti ngarah-ngarah ke sana. Ya sorry deh kalau nyinggung. Udah kalian tenang aja. Nanti aku bakalan kasih tahu kalau misalkan udah mendekati hari-hari. Lu tuh kalau jadi orang susah gak usah datang ke acara ini. Ngerti lo? Mungkin lo ngeselin banget sih. Berani sama gue lo. Ngerti gak lo? Mas? Apa sih? Itu apa-apaan sih Mas? Bikin ribut di acara reuni aku. Jangan kepancing ngomongan gak jelas kayak gitu. Aku tuh jadi malu tau gak? Cara bicara itu kayak
kayak yang sok kaya banget. Ya udah nggak usah peduli, diemin aja mas. Malah belain orang lain, bukannya belain suaminya sendiri. Ah udahlah, rumah tangga kayak apa ini? Stres aku lama-lama ngurusin kamu mas. Dah, tadi aku lihat nenek ngamuk-ngamuk. Ya udah kamu nggak usah takut ya, kan udah ada bunda di sini. Sudah 2 tahun mama mengidap demensia. Gak cuma lupa sama aku, mama juga sering ngamuk tanpa sebab. Jangan deketin saya. Ya apa kamu? Nah ini aku Indah. Pergi. Pergi sana. Pergi saya bilang. Pergi sana. Gua nih baru beli moge. Keluaran baru dari Italia. Gimana, Pan? Keren kan? Biasa aja. Baru kemana turun, Pan? Oh, ya, makasih ya Mbak. Makasih ya. Gue juga baru beli moge. Moge gue keluaran dari Jerman. Baru 3 kali turun, Bang. Moge lo mana, Pan? Nggak punya lo. Kalau pakai moge tuh, kita makin kelihatan gaul gitu. Banyakan ngomong lu berdua, sombong lu. Gue bukannya nggak sanggup punya moge, tapi emang selama ini nggak kepikiran aja gue punya moge. Nih ya, kalau perlu besok nih udah ada moge di rumah gua. Yakin lo? Yakin lah. Woi, wah, lu lihat iya dong kalau jalan. Woi, sorry. Makanya mainan HP. Nih, basah baju gua, basah. Ganti nggak? Baru baju murah kayak gini aja kena basah minta ganti. Itu belagu banget ya. Lu sombong lu ya. Dia lagi pindah baju gua murahan. Udah. Makin kelihatan ya. Lu ini orang susah yang baru jadi kaya. Jadi nih jelas nggak jelas tuh. Lepasin. Apa lu? Gua apalin muka lu. Sabar, relax. Kita duduk lagi, Pan. Kenapa megangin gua lu? Enggak. Aku minta duit buat beli moge. Ngapain beli moge sih mas? Kamu ada duit kan? Kan kamu udah aku kasih mobil. Teman-temanku tuh sekarang udah pada pakai moge semua. Ya aku juga mau dong punya moge. Kayak gitu kan nggak penting mas. Kamu nggak ngerti-ngerti ya. Ini semua tuh demi bisnis baru aku. Sekarang ini bisnis moge tuh lagi booming. Itu buktinya tuh. Artis-artis semua pada punya moge, beli moge semua. Berarti ini kan banyak peminatnya. Jadi aku akan beli moge, terus aku jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Uangnya kan lumayan buat keluarga. Ya, kalau gitu bagus dong. Ya udah, nanti aku kasih kamu uang biar kamu bisa mulai bisnis moge kamu. Makasih ya sayang. Udah antarin kamu ke sekolah. Kita jalan ya. Mahal-mahal banget harganya. Kalau gini sih butuh modal yang besar. Tapi karena Mas Ervan udah lama nganggur dan mau coba bisnis, aku jadi nggak tega buat nolak. Aku jadi ingat pertama kali bertemu dengan Mas Ervan. Waktu itu dia yang nolongin mama. Ya, kejatuhan. Gimana keadaan dia, dokter? Pasien bisa tertangani dengan tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Makasih ya dok. Alhamdulillah. Andai aja Mas Ervan gak ada waktu itu, mungkin mama udah meninggal. Dan sekarang yang diingat sama mama malah cuma Mas Ervan. Mau aja. Kenapa sih? Aku mau potong rambut nih. Kan bentar lagi aku mau nikah. Serius? Iya. Ampun ini, selamat ya. Tapi nanti pas aku nikah aku mau kamu ya hairdo-nya. Iya dong, beres. Aku potongin. Kamu rambut dulu sana. Ya. Oh iya Rin, rasanya udah nikah tuh kayak gimana sih? Nikah tuh rasanya macem-macem. Dan nikah tuh banyak loh cobaannya. Kalau gitu aku panggilin calon suami aku ya, biar rambutnya juga dirapiin sama kamu. Mas Bayu mana ya?
kok mendadak hilang sih? Ya aku suka aja sama kamu. Dari awal aku lihat kamu, aku udah suka. Terus lah. Apa-apaan nih? Jangan pergi kamu ya. Kamu sadar gak sih ini tuh hari apa? Kamu nggak apa-apa, Rin. Kamu berani tampar aku ya? Ini hari pernikahan kita, Mas. Berani-beraninya kamu ya. Tunggu, Rin. Kamu harus dengerin aku. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Tunggu, Rin. Tunggu. Kamu. Ini ada apa sih? Rini. Kamu harus dengerin penjelasan aku dulu, Rin. Tunggu. Kamu udah ngeliatin aku sama perempuan lain, Mas. Sopo ya? Baru baju murah kayak gini aja kena basah minta ganti. Itu belagu banget ya. Jelas-jelas aku lihat pengkhianatan kamu. Mau denger apa lagi aku dari kamu? Nih, kamu dari sini. Siapa lu? Gue yang di kafe. Bangun lu. Bangun. Itu balasannya karena lu pernah menghina gue. Apaan ini? Siapa kamu? Pergi kamu dari sini. Berani-beraninya kamu mukul Bayu. Maaf ya Pak, maaf ya. Itu apa-apaan sih Mas? Main pukul orang gitu aja? Orang itu pernah menghina aku dulu. Makanya aku kasih dia pelajaran. Biar dia nggak tambah songong. Ya, tapi kamu nggak bisa gitu dong Mas. Bikin malu aja. Ya udah, kamu gak usah ngajak aku lagi. Kamu tahu nggak akibat perbuatan kamu tuh apa? Kalau kamu memang malu, pergi aja sana sendiri. Biar semua orang tuh tahu kalau kamu nggak punya suami. Pokoknya saya nggak mau pernikahan saya gagal gara-gara salon ini. Saya juga nggak bisa maksa. Tapi kalau Mbak masih mau pakai jasa salon kami, nanti kami kasih diskon. Ya udah, kalau gitu saya permisi. Dibatalin lagi ya Bu. Tapi ya udahlah, nggak usah dipikirin. Mungkin belum rezeki. Image salonku jadi rusak gara-gara Mas Ervan yang berantem sama calon suaminya Rini. Maaf Bu, saya muridnya dari salon ini. Kenapa sus? Saya nggak mau kerja di salon yang citranya buruk. Ya udah nggak apa-apa. Semoga kamu bisa kerja di tempat yang lebih baik ya. Baik Bu, makasih. Sayang, kamu kenapa kok pokoknya sedih kayak gitu? Indah, Iya Mas. aku boleh ya minta duit lagi buat ngemodif mogeku? Kenapa dimodif sih Mas? Kan udah bagus. Sayang, kalau aku modif mogeku, itu nanti harga jualnya tuh pasti akan lebih tinggi lagi. Dan peminatnya pasti lebih banyak. Karena tampilannya tuh akan lebih keren gitu. Ya sayang ya, boleh ya? Iya. Rin, masuk. Ada apa? Enggak, aku tuh datang ke sini karena aku mau minta maaf sama kamu. Soalnya kemarin keluarga aku main usir kalian aja. Padahal kan bukan salah suami kamu. Iya, aku juga malah mau minta maaf sama kamu karena udah bikin keributan di sana. Tapi aku tuh penasaran deh, itu yang ngerekam videonya siapa ya? Soalnya karena video itu image salon aku tuh jadi hancur. Aku nggak tahu ya kalau itu. Soalnya kan waktu itu aku lagi nangis. Nanti kalau misalnya aku udah tahu, aku kabarin kamu ya. Makasih ya. Mas, kamu temenin Rini dulu ya. Ibu udah makan? Udah Bu, udah minum obat? Udah. Indah. Indah di sini, Mak. Tapi Mama nggak pernah ngenalin Indah. Ya Allah, makin turun lagi rating salonku. Kenapa nih? Indah beruntung banget ya punya suami yang ganteng dan setia kayak kamu. Jadi gimana nih perasaannya? Aku kan juga pengen punya suami kayak kamu. Udah dong, udah mujinya. Ntar aku benar-benar GR nih. Padahal aku ini sebenarnya biasa-biasa aja loh. Dan aku
Aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Kamu ini kan temennya Indah. Jadi ya wajar dong kalau aku minta nomor HP kamu. Ya buat nambah-nambahin kontak di HP-ku. Ya buat nanya-nanya lah tentang Indah kalau lagi jalan sama kamu. Boleh ya? Begitu. Yuk, silakan. Diminum sama dimakan. Kalian berdua harus ingat ya, mulai sekarang kalian harus lebih hati-hati melayani pelanggan. Karena gara-gara video yang viral di internet itu pelanggan kita jadi banyak yang kabur. Halo istriku yang cantik. Maaf ya, mengganggu dikit. Sayang, minta uang dong. Duh, gimana nih? Masa aku ribut di depan pegawaiku? Mau ngasih cash ya? Cukup banget. Makasih ya sayang. Kasiannya Bu Indah diperas terus sama suaminya. Berasa jadi kayak ATM berjalan suaminya. Iya, kasihan Bu Indah punya suami pengangguran. Dah. Kalian udah sana, balik kerja lagi? Ya Bu. Seru banget. Kamu nggak pernah ngajak istri kamu sih. Emang istri kamu nggak pernah ikut? Istri aku tuh orangnya nggak asik. Dia nggak hobi sama beginian. Kalau aku lagi luang aku mau kok temenin kamu lagi. Itu dari mana aja sih, Mas? Ngapain kamu nanya-nanya? Kamu ngomongnya gitu sih? Ya terserah aku lah. Mau pulang jam berapa aja. Mas, kamu tuh jangan kebiasaan dong. Main keluar sampai malam kayak gini. Aku tuh di sini sebagai kepala keluarga di rumah ini. Kamu tuh jangan ngatur-ngatur aku ya. Harusnya kamu bertindak sebagai kepala keluarga yang baik dong, Mas. Ah, terserah aku lah. Udah ya, kamu usah banyakan ngomong. Pokoknya besok kamu harus transfer uang ke rekeningku. Biar aku bisa beli moge yang baru buat aku jual lagi. Yang kemarin aja belum laku kejual kan? Biar orang-orang tuh yakin kalau aku tuh pebisnis moge. Gak bisa. Kamu buktiin dulu ke aku. Moge yang baru kamu beli harus laku dulu kejual, baru aku kasih kamu beli moge baru lagi. Pergi sana, pergi. Jangan deketin saya, pergi. Bu, tenang dulu ya, Bu. Jangan deketin saya, pergi. Nggak mau. Lah ini mama kenapa sih marah-marah? Bu Risma sakitnya udah mulai parah deh. Apa nggak sebaiknya dirawat di tempat lain aja, Bu? Gak mungkin. Bu itu orang tua saya. Gak mungkin saya keluarin dari rumah. Ada apa sih nih? Mama ngamuk lagi, Mas. Ya kamu tenangin dong. Nah, kita masuk yuk. Udah malam loh. Mana Indah? Indah mana? Ini aku Indah. Ya apa kamu? Saya cuma mau Indah. Aku Indah, Mas. Bukan, kamu bukan Indah. Ma, masuk yuk. Udah malam. Di luar dingin. Irfan? Irfan, Mama takut sendirian. Mama mau Indah, tapi Indah nggak ada. Indah ada di dalam. Yuk, kita susulin Indah. Lihat nih, mama kamu tuh ingatnya cuma sama aku. Dan cuma aku yang bisa nenangin mama kamu. Jadi kamu jangan macam-macam sama aku. Demi kesehatan mental mama kamu. Ngerti kamu? Keadaan salon masih sepi ya semenjak video viral itu. Ini juga baru 1 orang dari pagi. Gimana kalau kalian semua promosi di sosmed masing-masing? Baik, Bu. Tolong saya ya. Yaudah kalau gitu saya titip salonnya. Saya mau jemput Rista. Baik, Bu. Bunda, Hai sayang, gimana sekolahnya? aku dapat nilai 100 loh. Pinter banget anak bunda. Itu kan Mas Arfan. Mas Arfan sama siapa? Kok boncengan sama cewek? Bunda, Bunda, Iya sayang. Bunda kenapa bengong? Yaudah yuk masuk yuk. Mendingan aku ikutin aja Mas Arfan. Pokoknya hari ini aku mau makan enak.
Aku yang traktir. Ayo. Kenapa Mas Ervan begitu dekat sama Rini? Apa mereka punya hubungan spesial? Enggak, aku nggak boleh kelihatan sedih di depan Tristan. Enak. Enak dong. Kamu kok mau aku ajak jalan? Karena aku kesepian. Tapi nggak apa-apa nih, kamu sering-sering ajakin aku jalan. Lagian aku tuh juga udah bosan sama Indah. Dia tuh orangnya udah asik. Dan kamu sibuk sama bisnisnya. Kenapa Mas Ervan malah ajak Rini? Rini kan bukan anggota klub motor. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka? Kenapa mereka nggak bilang sama aku kalau mau jalan bareng? Apa jangan-jangan Mas Ervan diam-diam menduakan aku? Aku harus tanya langsung sama Mas Ervan. Mas, tadi aku lihat kamu boncengan sama Rini. Kamu tuh ada urusan apa sih sama Rini? Tadi itu Rini minjemin aku uang. Makanya dari itu seharian tuh aku sama Rini muter-muter cari moge yang baru. Ya, kamu nggak bisa gitu dong, Mas. Nanti kalau ada orang yang ngelihat kamu berduaan sama Rini, kan bisa timbul fitnah. Ah, itu kan salah kamu sendiri. Nggak mau kasih aku uang buat beli moge yang baru. Ya udah. Iya, oke. Aku akan kasih kamu uang. Tapi aku minta kamu jangan lagi temuin Rini. Dan kamu balikin uang Rini sekarang juga. Makasih ya, sayang. Aku tambah sayang lu sama kamu. Kamu anterin Tristan ke sekolah ya? Kamu udah lama nggak punya waktu untuk Tristan? Aku lagi sibuk ngurusin bisnis mogeku. Lagi pula kan kamu yang bisa nganterin Tristan sekolah. Aku jalan dulu. Udah siang. Kayaknya ayah udah gak sayang lagi deh sama aku. Sayang, cuma kan sekarang yang lagi sibuk ngurusin bisnis. Itu juga kan buat Tristan. Sekarang kita sarapan dulu ya. Nanti biar bunda yang anterin Tristan ke sekolah. Yuk. Gimana sih pelayanan salonnya? Tapi saya udah lakuin sesuai dengan permintaan Mbak. Asal saya potong rambut nggak sesuai sama gambar, malah dipil jelek lagi rambut saya. Pokoknya saya bakal viralin kalau salon Bu Indah itu kurang profesional. Saya mohon jangan ya. Nanti biarin potongannya dibenerin lagi tanpa bayar. Enggak, pokoknya saya tetap viralin kalau salon Bu Indah itu kurang profesional. Enggak. Saya mau pulang. Saya mau pulang ke rumah saya sendiri. Ibu mau kemana, Bu? Kamu sembunyi di mana, Indah? Ini kan rumah Ibu. Saya mau ketemu Indah. Saya mau pulang. Sekarang di salon dan spa udah nggak ada lagi pelanggan yang datang. Pemasukan juga nggak ada. Sampai aku terpaksa harus jual salon ini. Halo, Ibu berminat untuk membeli salon dan spa saya? Iya, Bu. Saya tunggu kabarnya, Bu. Ika, Nisa. Saya mohon maaf ya sama kalian. Karena saya terpaksa harus memberhentikan kalian berdua. Ya, Bu. Kami ngerti ke kondisi Ibu. Nanti saya juga akan kasih kalian pesangon kok. Ya, baik, Bu. Uangnya udah saya transfer semua ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya. Nah, ini. Ini bagus nggak buat aku? Tapi kalau kamu tuh mau pakai apa aja tetap bagus dan cocok. Kamu kenapa sih suka sama aku? Kalau Indah tuh ngebosenin. Tapi kalau kamu ngangenin. Karena kamu tuh beda sama Indah. Oh. Ada deh semua yang ini. Ambil semualah. Bisa bayarnya? Bisa dong. Lagi-lagi tengah malam baru pulang. Bisnis moge kamu gimana, Mas? Udah ada kemajuan? Kamu tuh ngapain sih? Ngurusin urusanku terus. Ya karena aku nggak ada pemasukan, Mas. Salon dan spa aku kan udah bangkrut. Bisnis moge aku tuh lagi tahap perkembangan. Selama ini kamu nggak pernah loh kasih aku penghasilan sedikit pun dari hasil jualan moge. Jangan-jangan kamu bohong ya sama aku mau bisnis moge. Aku tuh udah usaha, Indah. Ini kan udah lama, masa nggak ada satupun moge yang terjual sih? Tapi emang mogenya aja belum kejual. Selama ini kamu ngapain aja, Mas? Bisnis itu harus sabar. Sabar. Kamu tuh orang yang gak sabaran.
Indah. Ada apa? Aku mau nawarin jasa salon keliling kompleks. Gak mau ah. Saya nggak mau nanti rambut saya jadi rusak gara-gara kerimbat sama kamu. Sana pergi. Selamat siang Bu Broto. Saya mau nawarin jasa salon keliling. Jadi salon spa kamu udah bangkrut ya? Iya Bu. Percuma kamu keliling, gak ada yang mau. Kemampuan kamu tuh buruk. Kita semua juga udah tahu kok. Berita yang viral itu nggak benar. Itu semua cuma fitnah. Ini kamu pergi deh. Sapam, Ya Bu. bawa ibu ini keluar. Bu. Keluar Bu. Ya Allah, aku udah seharian keliling dari komplek ke komplek. Tapi jasa salonku nggak laku. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Enggak. Kamu ngapain ada di pinggir jalan kayak begini? Emang kenapa sama tempat salon kamu? Salon aku udah bangkrut, Rin. Ikut aku yuk, kita ngobrol-ngobrol. Kamu emangnya mau terus-terusan keliling jalanan kayak begini? Mau gimana lagi, Rin? Sebenarnya ini juga gak mudah buat aku. Tapi berita viral itu bikin aku susah cari pelanggan. Gimana kalau aku investasi aja sama kamu? Kebetulan kan aku baru aja dapat warisan dari almarhum bapakku. Tapi aku tuh nggak bisa ngelola bisnis. Kamu yakin mau invest sama aku, Rin? Yakin? Kamu kan cerdas. Kamu punya banyak pengalaman. Jadi aku percayalah sama kamu. Tapi berita viral itu gimana? Itu mah gampang, cuma tinggal ganti nama. Selesai kan? Gimana? Kamu mau nggak? Aku mau lah, Rin. Makasih ya. Kita kan sahabat. Alhamdulillah, salon dan spa baruku udah mulai ramai pelanggan lagi. Wah, salon kita rame ya. Alhamdulillah, ini juga kan berkat bantuan kamu udah mau jadi partner bisnis aku. Gak sia-sia loh aku invest sama kamu. Gimana kalau kita buka salon di tempat lain? Oh ya, ya bagus banget itu. Biar pendapatan kita juga makin besar. Oh iya, ada tamu spesial. Iya nih, daripada bete di rumah. Pesan apa? Mau minum apa atau mau makan apa? Biar aku beliin. Serah, apa aja boleh. Nggak duit. Kan buat naktir sahabat kamu juga. Mas Irfan apa-apaan sih? Genit banget sama Rini. Untuk apa-apaan sih, Mas? Genit banget sama Rini. Kamu tuh jadi istri, jangan berprasangka terus sama suami. Gara-gara Rini kan, akhirnya bisnis kamu sukses lagi. Harusnya kan aku yang berbisnis sama Rini. Tapi karena kamu cemburu, akhirnya kamu yang meraup semua keuntungan dengan berbisnis sama Rini. Ya tapi emangnya nggak bisa kamu bersikap sewajarnya aja sama Rini? Gak usah sok ngasih perhatian lebih kayak gitu. Tapi emang iya sih, ngobrol sama Rini tuh lebih enak. Kamu lebih suka sama Rini dibanding aku? Iya. Cowok mana coba yang nggak mau sama perempuan yang lebih kaya? Gak ya kamu gak sama aku? Lusa bisa temenin aku ke karya wisata gak? Aku harus ditemenin sama orang tua. Pasti seru banget. Bunda gak bisa nemenin kamu. Soalnya Bunda ada meeting di luar kota. Kamu tuh udah gak sayang lagi sama anak kamu sendiri. Ya bukannya gitu, Mas. Biar ayah aja yang nemenin kamu. Ayah kan lebih sayang sama kamu daripada bunda kamu. Makasih ya. Sama-sama, nak. Ya Allah, kenapa Mas Irfan tega bilang aku seperti itu di hadapan Tristan? Tristan kirim foto karya wisatanya dia. Ini kan Rini. Halo sayang, itu ada tante Rini di karya wisata kamu? Iya bunda, tante Rini diajak kaya. Katanya mau cantin bunda biar rame. Oh ya bunda, tante Rini kan sering jemput aku kalau aku lagi sekolah sama ayah. Kamu nggak bohong kan sayang? Tante Rini sering nginep di rumah. Kalau nggak ada bunda, kalau bunda lagi keluar kota. Ya udah, kamu baik-baik ya sama nggak ada bunda? Iya bunda, dadah. Aku harus cepat-cepat pulang sekarang dan bicarakan soal ini ke Mas Irfan. Maafin bunda ya sayang. Bunda pulang dari luar kota malah langsung ke salon, nggak ke rumah dulu. Nggak apa-apa kok bunda. Ayah mana?
Mungkin ayah ke rumah tante Rini. Soalnya aku sering diajak ke rumah tante Rini. Bunda sakit ya? Bunda kenapa nangis? Hah? Iya nih sayang. Aduh, mata bunda sakit. Kayaknya bunda harus ke dokter deh sayang. Kamu jangan kemana-mana sampai bunda pulang ya. Oh. Jadi ini yang kamu lakuin kalau aku nggak ada, Mas? Kamu tega ngeduain aku sampai sejauh ini? Kamu udah pulang? Aku kerja keras banting tulang cari nafkah sampai keluar kota, Mas. Tapi kamu malah enak-enakan pacaran sama Rini. Dan kamu juga, Rin. Tega kamu ngerebut suami sahabat kamu sendiri, Rin. Oke, aku gak akan mengelak. Karena selama ini, aku sama Rini tuh pacaran di belakang kamu. Dan itu sangat menyenangkan. Iya nggak sayang? Iya dong. Kita bicarain di rumah. Ayo pulang. Sudah, gak perlu ada yang harus dibicarakan lagi, Indah. Kamu tuh harus minta maaf sama aku. Kamu tuh harusnya malu, Mas. Kamu tuh udah bikin hati aku hancur. Aku gak akan menyesal. Dan aku juga gak perlu minta maaf sama kamu. Karena aku lebih memilih Rini daripada kamu. Dan sekarang juga, kamu aku talak. Karena aku gak mau lagi hidup sama kamu, Indah. Kamu tuh gak bosenin. Dan kamu tuh terlalu sibuk sama bisnis kamu. Yang gak sukses dulu. Jadi makanya, aku lebih memilih Rini yang lebih kaya daripada kamu. Kalian berdua benar-benar udah keterlaluan. Semoga kalian mendapatkan balasan atas semua perbuatan kalian. Ya Allah, pernikahanku udah hancur karena Mas Ervan lebih memilih Rini dibandingkan aku. Bunda kenapa nangis? Ya Allah, bagaimana aku menjelaskan pada Tristan kalau ayahnya mendua dengan wanita lain? Bunda, aku telepon sebentar ya. Ngapain kamu telepon aku? Sekarang juga aku mau ngambil semua kepemilikan salon dan spa. Kenapa sih kamu tega ngelakuin ini sama aku, Rin? Karena aku juga mau bahagia kayak kamu. Makanya aku sengaja manfaatin kamu dan ngerebut suami kamu. Kali ini hidupku benar-benar hancur. Suami dan usaha yang aku tekuni telah pergi meninggalkanku. Bu Risma. Astagfirullahaladzim, Bu Risma. Bu Risma bangun, Bu. Bu. Mama, Ibu pingsan, Bu. Mama, ya Allah. Ma. Nek bangun, Nek. Sebaiknya kita bawa segera ke rumah sakit, Bu. Ayo, kita kan. Nenek gak kenapa-napa kan, Bunda? Pasti nenek sembuhkan. Kita doain semoga nenek gak apa-apa ya. Terus rencana kamu selanjutnya apa? Nikahin kamu. Ibu saya gimana, Dok? Pasien terkena serangan jantung dan harus segera dioperasi untuk pemasangan ring pada jantungnya. Nanti akan ada perawat yang kesini untuk menemui ibu membawakan surat persetujuan operasi ya. Terima kasih, Dok. Kalau gitu saya permisi ya. Gimana aku bisa dapetin uang yang banyak untuk pasang ring jantung untuk Mama? Manusia ini lagi telepon. Gabut aja. Ya, halo. Mama harus operasi pemasangan ring jantung. Aku juga gak punya uang. Kalau gitu tolonglah Mas, pinjam uang ini dulu. Nanti kalau rumah udah laku kejual, aku ganti uang kamu. Enggak. Nggak bisa. Aku mohon, Mas. Sekali aku bilang enggak, ya enggak. Orang tua saya gimana, Dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Akan tetapi pasien tidak dapat diselamatkan. Saya permisi dulu. Bahkan sampai akhir hayat pun, Mama masih gak ingat kalau aku selalu ada di dekat Mama. Padahal aku cuma ingin Mama bisa ingat aku lagi. Meskipun cuma sebentar. Makasih Bro Ical udah datang ya. Rini, aku janji akan mencintai kamu dan menjaga kamu sampai kapanpun. Sayang, mulai sekarang kita tinggal di sini ya. Nggak apa-apa kok, Bunda. Aku ngerti. Ayah kapan pulang?
Kok ayah nggak pulang-pulang? Bunda juga nggak tahu sayang. Mungkin masih lama. Selamat siang Bu, saya salon keliling mau nawarin jasa potong rambut atau perawatan rambut. Ya udah kalau gitu tolong semotin rambut saya ya Mbak. Oh ya baik. Rini, Udah lama aku gak ketemu kamu. Kenalin, ini suami aku. Sayang, aku tunggu di sana ya. Ini kan aku gak bertahan lama sama Ervan. Salon aku juga. Jujur aku salut banget sama kamu. Kamu bisa bertahan sama laki-laki kayak Ervan. Satu lagi, Ndah. Aku mau minta maaf sama kamu. Sebenarnya dulu yang udah videoin kamu sampai viral di acara angkat aku tuh sepupu aku, Ndah. Tapi waktu itu aku mau kasih tahu kamu, cuman aku takut kamu marah sama aku, Ndah. Makanya aku akhirnya manfaatin momen itu buat ngerebut Ervan dari kamu. Tapi setelah aku nikah sama Ervan, aku baru tahu kalau Ervan itu laki-laki yang cuma bisa manfaatin istrinya doang. Makanya aku langsung gugat. Kamu mau kan maafin aku? Maafin aku ya, Ndah. Udah. Semuanya udah berlalu. Jadi kamu mau maafin aku, Ndah? Makasih ya, Ndah. Makasih banget. Aku jadi gak dihantui rasa bersalah lagi sama kamu. Mau pesen apa? Hai, kamu sekarang makin cantik. Aku mau minta maaf, dan aku sangat menyesal ninggalin kamu. Rini nggak bisa mengelola bisnis, dan akhirnya dia jatuh bangkrut. Dan ternyata hidup bersama Rini nggak seindah yang kubayangkan. Kamu gak akan pernah bisa dapetin wanita idaman kamu kalau cara berpikir kamu kayak gini terus. Kamu tuh seperti lebah yang hinggap di satu bunga, lalu kamu ambil habis semua madunya, terus kamu pindah ke bunga yang lain. Perempuan itu bukan ATM berjalan. Bunda. Gimana? Sudah pesan makanannya? Kita cari restoran lain lagi yuk. Oke, ayo.